102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Selamat sore Smart Listeners. Saya Diafra Minta akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam program Smart Entrepreneur. Dan ya, Smart Listeners, Anda bisa bertanya, bisa juga berbagi pengalaman, bisa berbagi apa lagi ya. Yang jelas di Smart Entrepreneur ini tempatnya untuk belajar jadi entrepreneur. Dan di sore hari ini kita bersama dengan salah satu teman dari yang tergabung dalam komunitas Karang Mitra Usaha, ini binaan dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta. Nah, saya sudah bersama dengan Mas Iwan Rustiawan. Nah, selamat sore Mas Iwan. Selamat sore. Semoga sehat semuanya. Amin. Iya. Nah, ini Mas Iwan backgroundnya kuning aja udah rasanya seger gitu ya. Ya. Nah, pokoknya harus seger. Harus seger ya. Kalau nggak seger pun diseger-segerin. Nah, salah satu yang bikin seger. Nah, ini adalah kalau sekarang ini orang sudah banyak sekali yang mengenal manfaatnya. Cuma tidak semuanya tahu caranya, tidak semuanya punya waktu untuk bikin. Yaitu yang disebut black garlic atau bawang putih hitam ya. Kalau garlic itu kan bawang putih ya Mas Iwan ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita nanti makin kenal black garlic, apa istilahnya nih? Kalau produknya Mas Iwan punya produk nih, black garlic bawang tunggal AA Iwan gitu ya mereknya. Berarti seharusnya manggilnya AA ini ya, bukan Mas ya. Oke. Nah, ini biarlah AA Iwan dulu yang memperkenalkan. Sebenarnya kalau black garlic itu apa? Bedanya kalau dulu kan orang sudah biasa mungkin ya memperlakukan bawang putih itu kayak lalap gitu. Dan kalau terutama mungkin kalau saudara-saudara kita dari Sunda gitu ya, udah biasa tuh lalap bawang putih gitu. Cuma ini sekarang kok kayaknya dulu putih sekarang jadi hitam. Wah, ini bedanya apa dan gimana ini khasiatnya? Silakan AA. Jadi AA ini panggilnya ya. Oke, baik ya. Sebenarnya pertama saya ketika buka usaha ini tahun 2019 ya. Bulan Juli ya. Saya terinspirasi ketika saya silaturahim itu dengan salah seorang mantan kepala SMP 15 ya. Nah itu. Jadi beliau punya jantung ya, terus kemudian cerita sama saya itu, loh kok bisa langsung stop dari obat setiap hari. Nah, katanya. Langsung stop dari obat. Oke. Iya, setiap hari harus pakai obat karena beliau jantungnya sudah kronis lah seperti itu. Dan setiap sebulan sekali harus dicek dengan biaya yang begitu wow. Seperti itu. Nah, ternyata dia bisa sembuh ya, dan stop obat itu ternyata pakai apa? Pakai black garlic, bawang tunggal. Itu. Nah, kemudian saya pulang ke rumah terinspirasi. Ini kayaknya mudah didapat dan manfaatnya sangat luar biasa. Ya, akhirnya saya belajar ya, buka-buka ya sekarang kan mudah ya, mau proses dan sebagainya ya, mau nyari di YouTube atau di Google bagaimana gitu kan, sangat. Nah, terus kemudian saya coba dan alhamdulillah ya bisa menghasilkan, dan kemudian saya punya teman apoteker. Saya konsultasi, itu jadi saya konsultasi gimana cara ngemasnya, terus ya semua dikasih tahu ya, tulisannya bagaimana, nah kayak gitu. Nah jadi di sini saya pertama satu Magicom, alatnya hanya Magicom. Ini yang buat anak nasi kan biasanya, bukan anak ya, pokoknya buat masak nasi lah sehari-hari ya. Oke. Semua bahan itu ya, bahan-bahan ada di dapur, sudah ada kan. Magicom yang saya dipakai untuk buat nasi. Jadi sangat sederhana. Nah seperti itu. Nah alhamdulillah saya coba terus ya, belajar terus, dan 3 minggu saya buat ya,
saya daftarkan ke UMKM produk saya. Supaya pasar mendapatkan ya, mendapatkan NIB. Tiga minggu ini bikinnya setiap hari berapa kali? Pertanyaannya itu. Kita kalau waktu awal itu kita bikin baru 2 magicom ya. Satu magicom isinya 2 kilo 2 kilo bawang itu ya. Nah, selama 13 hari ya. Jadi untuk proses black garlic ini bisa menjadi hitam itu membutuhkan proses selama 13 hari. Gitu. Nah, terus kemudian ya saya sudah dapat NIB, sudah nomor ini, sudah dapat ajukan PRT juga ya. Dan saya sebar ke teman-teman, kolega hanya lewat story WA saja. Itu judulnya. Story WA. Ya? Alhamdulillah sekarang saya magicom-nya ada 6. Dari 2 jadi 6 ya. Oke, jadi sudah 3 kali lipat nih alat kerjanya nih. Nah, berarti produksinya juga sudah 3 kali lipat dari mulai ya, Iwan ya. Oke, wah. Nah, ini tadi berarti kan bahannya alatnya magicom ya yang terutama. Bahannya jelas bawang putih. Ini apakah bawang putihnya ini khusus atau semua bawang putih bisa semua jenis atau gimana? Ya, sebenarnya kalau saya lihat di di YouTube atau di media-media banyak juga yang menggunakan bawang putih biasa. Itu. Tapi kalau saya mengambilnya bawang tunggal. Kalau bahasa Jawanya itu lanang. Nah, bawang lanang. Bawang lanang. Iya, namanya bawang lanang. Gitu. Dan itu memang targetnya itu saat itu memang saya pertama punya keluhan jantung teman-teman itu. Ya. Nah, pertama ada teman saya itu pesan 2 botol buat dikirim ke Blitar karena ayahnya itu punya jantung. Alhamdulillah enak, ternyata ini kalau Parkinson. Nah, ternyata Parkinsonnya juga sudah bisa digerakkan lagi. Saya juga kaget loh kok bisa Parkinson pakai black garlic. Kalau menurut jadi terus jadi itu awalnya ini ya untuk jantung, tapi ternyata juga memperbaiki gejala Parkinson gitu ya. Oke, ya. Ada lagi? Kolesterolnya juga turun. Kolesterol, darah tinggi itu yang sudah konsumen yang pakai. Jadi ada testimoni itu beberapa testimoni baru minum 1 botol berapa hari ya 3 hari itu kolesterolnya itu kok ya merasa enak. Jadi dari 228 berkurang menjadi 124. Oh, lumayan. Itu saya juga pernah juga. Bukan berkurang itu, berubah ya. Kalau berkurang kan cuma dikit-dikit gitu. Ini berubah nih karena ganti angkanya ya. Oke. Nah, ini jadi khasiatnya aja sudah ada berapa nih tadi? Jantung, Parkinson, kolesterol LDL tinggi ya, kolesterolnya tinggi, kemudian darah tinggi. Terus sering kesemutan. Asam urat ya. Asam urat. Ada satu lagi. Ada 2 lagi yang tidak saya prediksi. Ya. Saraf kejepit. Oh ya? HNV? Iya. Saya juga kaget. Saya tidak tahu bahwa ini itu ternyata bisa untuk menyembuhkan saraf kejepit. Itu ada 2 orang yang sudah merasakan yang punya keluhan saraf kejepit. Itu. Terus yang satu lagi apa? Pengapuran osteoporosis ya. Iya. Ternyata untuk tulang itu Masya Allah luar biasa. Tulang itu. Jadi yang sudah ngirim testimoni ke saya itu ya tadi jantung, kolesterol, darah tinggi ya, terus kemudian Parkinson, terus kemudian pengapuran, saraf kejepit, ya kolesterol, itu. Satu lagi stamina.
Ini. Stamina. Wah, ini penting nih Kalau di masa ada pandemi ya. yang punya mobilitas tinggi, ya kan biasa mungkin perlu vitamin ya, vitamin. Nah, ini pakai ini minum 1 atau 2 itu bukan efek ya, cepat jadi ya, 15 menit langsung kerasa. Enak. Cepat memulihkan stamina ya. Iya. Jadi seperti obat, ya obat-obat kimia itu cepat reaksinya. Oke. Wow. Nah, ini dari tadi kita tidak saya duga itu. Nah, ini ada aturan minumnya nggak ini untuk apa AA Iwan Black Garlic Nawatunggal ini? Oh iya, untuk pengobatan itu sehari bisa 3 kali, ya, pagi 2, terus kemudian siang, terus malam 2 seperti itu. Untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Itu untuk kesehatan, penjagaan cukup 1 kali aja sehari. Kalau enggak seminggu 3 kali. Jadi kalau kita udah nggak punya apa-apa ya sehat, udah bisa jangan banyak-banyak lah. Maksudnya bisa seminggu 3 kali atau 4 kali, terserah ke ini apa. Karena ini kan bawang setiap hari kita makan masalahnya. Oke. Wah, ini makin menarik rasa, ya. Dengan rasa, cita rasa enak, manis. Alami, ya. Alaminya apa? Masih ada kecut-kecutnya. Oh gitu. Oke, nah ini tentang rasa, kemudian juga kemasan, sebotolnya mungkin bisa dikonsumsi berapa kali. Nanti kita akan ngulik lebih dalam lagi ya, Smart Listeners, di segmen kedua. Silakan buat Anda yang punya pertanyaan, punya testimoni juga, mungkin salah satu konsumennya AA Iwan mau testimoni on air di sini, boleh silahkan ya, silahkan di WhatsApp 081568966666. Kita jadi dulu ya, dan juga untuk Smart Listener semuanya. Ya, Smart Listeners masih bersama saya Diah Paramita dan kita masih dalam program Smart Entrepreneur dan kita masih bersama dengan bawang hitam AA Iwan. Benar ya, bawang hitam AA Iwan Black Garlic, bawang tunggal. Nah, tadi sebelum jeda kita sudah undang buat Smart Listeners yang mau berbagi pengalaman. Mungkin ada juga ini dari konsumen yang pernah merasakan manfaatnya atau masih merasakan manfaat dari
bawang hitam A Iwan ini silahkan mau ikut bagi-bagi testimoni ya, boleh ya, silahkan di 081568966666 atau silahkan juga Anda mau punya pertanyaan, mau punya mungkin boleh nggak jadi reseller gitu, silahkan ya, nanti sabar dulu. Nah tapi biarlah, tadi sebelum jeda pertanyaan saya adalah sudah dijawab sedikit ya. Ini jadi cara minumnya. Nah, tadi Iwan bilang kalau sehat ya sehari 1 aja gitu ya. Kemudian kalau apa istilahnya? Mungkin menurut gejalanya. Nah, ini nanti memang ada kayak aturan minumnya gitu ya, ya. Ya. Oke, baik. Yang sudah mengkonsumsi Black Garlic terutama bagi konsumen yang punya gejala-gejala ya, gejala ini termasuk gejala yang kronis ya, kayak ya tadi saya sampaikan jantung, kolesterol ya. Ternyata dengan meminum sehari 3 kali, 2 butir ya, itu reaksinya sangat cepat sekali. Seperti itu. Ada kemarin tetangga saya itu masih muda, baru ya usia 30 tahunan, punya kondisi ini sakit, sering deg-degan kan, dicek ke rumah sakit, ternyata ini sepertinya gejala jantung. Terus saya sarankan coba pakai ini, minum sehari 3 kali, 2 kali 2 hari atau 3 hari sudah nyaman. Sudah nyaman, seminggu lagi dicek ke rumah sakit, ya ternyata sudah bersih. Seperti itu. Jadi ini yang testimoni yang masih baru, belum yang lama. paling fresh ya, testimoni paling fresh. Jadi emang Jadi cara kerjanya dia tuh kayak membersihkan saluran darah gitu atau gimana ya? Ya sepertinya itu, saya belum meneliti sampai ke sana. Sepertinya mungkin itu menghancurkan penyumbatan. Iya, ibaratnya begitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah ini kan menarik karena saya itu tahunya hanya dari hasil. Lihat ada yang berhasil, kemudian terinspirasi untuk berbagi ya, bagaimana hal yang sederhana ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Nah ini kalau Pak Gi sering kira ATM, amati tiru modifikasi, betul ya. Oke, nah balik lagi tentang kemasan. Nah dalam 1 botol itu isinya ada berapa, dan bawang ini kan jarang ya yang besarnya sama, mirip ya mungkin lah kalau 1 butir dengan butir yang lain itu, antara 1 siung dengan siung lain-lain ada juga sih yang sama mirip gitu bentuknya, tapi beratnya kan nggak bisa nyari semua seragam. Nah terus ini gimana kalau cara minumnya 1, 2 atau Iwan waktu produk ini sudah pakai dipilih gitu dari sekian kilogram bawang, dipilih yang ukurannya mirip-mirip, gimana itu? Yang jelas ketika memilih bawang itu kita cari memilih bawang yang betul-betul yang bagus itu. Yang bagus, oke. Bagus ya, gosok. Nah itu karena kita pemilihan pemilihannya harus teliti lah seperti itu. Supaya apa? Supaya menghasilkan kualitas bawang yang baik. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian ya. Nah, memang bentuk setiap bawang itu betul. Tadi beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Dan kita dibuat sama istilahnya, ada yang ya nggak terlalu kecil, enggak, ya sedang. Dibuat yang cari yang sedang dan bagus. Kalau gede juga enggak. Kalau gede kan kurang ini juga kan kalau gede itu. Jadi kita cari yang sedang aja. Oke. Nah itu. Nah terus kemudian saya mengemasnya cuman hanya 1 botol, maksudnya 1 item saja, ya. Nah dengan ukuran 1 kemasan ya. 1 botol itu 1 ukuran kemasan. 110 gram. 110 gram. Oke, itu isinya rata-rata berapa siung? Nah, isinya bisa dari 25 sampai 29, kadang 30. Ya tadi saya sampaikan tergantung dari besar kecilnya itu. Oke. Bisa ini nggak? Jadi kita mainnya di gram. Oh, di gram ya. Oke.
Bisa special order nggak nih? Saya mau yang isinya 25 semua. Susah ya. Nah, kalau misalkan 25 semua kita nggak bisa itu. Oke. Ya, silakan dipilih sendiri gitu aja. Oh, ya berarti ini bawang putih biasanya untuk menemukan 2 kilo bahan difermentasi itu ketemu dari berapa kilo duluan? Kan enggak semuanya nih. Saya bayangkan ada loss juga gitu loh kalau ya, dalam proses produksinya. Ya kan? Oke. Nah, jadi ketika kita masukkan dalam magicom itu 2 kilo isinya. 2 kilo dari bawang yang masih basah. Oke. Itu satu magicom 2 kilo nanti begitu jadi ya, berapa? Kenapa 2 kilo? Itu sebenarnya bisa lebih gitu. Nah, kenapa 2 kilo? Itu agar tidak tidak padat lah seperti itu. Biar matang semuanya. Oh gitu. Biar rata. Sebenarnya bisa lebih 2,5 kilo juga bisa. Itu. Biar merata gitu ya matangnya kalau nggak terlalu padat. Ya, untuk prosesnya nanti ya pada sesi berikutnya ya proses ininya jelaskannya. Iya betul. Nanti dulu kita masih punya sekitar 6 menit di sesi kedua ini. Nah mungkin masih tentang kemasan gitu ya. Terus kenapa diputuskan hanya buat satu ukuran kemasan ya Iwan? Padahal kalau orang ini kan sekarang justru apa ya istilahnya ukuran kemasan ini kan salah satu cara untuk potensial market yang duitnya dikit ya dapatnya botol kecil, yang sedang yang bisa beli banyak ya beli kemasan yang gede. Nah, kenapa Mas Iwan ini memutuskan buat satu ukuran kemasan? Oke. Begini ya, kenapa satu kemasan saja, ukuran satu kemasan aja ya. Pertama lebih simpel. Ya. Lebih simpel. Yang kedua, saya ingin membangun istilahnya brand ya. Brand black garlic-nya itu. Nah, dengan botolnya. Jadi ketika orang itu, karena saya sering iklannya sering di story WA ya. Jadi memang banyak orang itu sering lihat iklan saya ya black garlic. Akhirnya apa? Ketika mereka lagi Covid kayak gini kan, bawang tunggal, ingat saya. Jadi top of mind ya. Ya, nah itu. Ternyata saya intinya harus istiqomah ya. Harus istiqomah. Ya harus biar ya brand black garlic ini betul diingat orang ketika butuh ingat saya produknya. Kenapa? Karena botolnya hanya satu saja, nggak banyak. Jadi ternyata pemilihan satu ukuran kemasan ini juga strategi marketing ya. Jadi supaya orang nggak bingung-bingung. Yang ukurannya botolnya itu loh, enggak ada ukuran lagi ya. Itu bikin bingung juga ya. Oke, berarti ini sebenarnya banyak. Tidak banyak sih, ada permintaan, ada yang minta kiloan, ada yang minta ukuran 1 gram. Cuman saya punyanya botol seperti ini. Gimana kalau mau silakan. Alhamdulillah, kalau enggak tidak apa-apa. Rezeki nggak bakal tertukar. Amin ya, betul banget. Nah, jadi ternyata satu ini secara produksi juga memudahkan ya. Karena cuma ada satu kemasan gitu. Nah ini berarti setiap kali produksi tadi di awal Iwan udah bilang 13 hari ini fermentasi. Wah, lumayan ya 2 minggu. Itu sudah matang lah, sudah enak. Sudah enak. Gitu. Oke. Nah kalau 13 hari berarti produksinya itu setiap hari. Kalau sekarang ya sudah berjalan berganti-ganti atau setiap 13 hari aja ini ada istilahnya packingan? Nah, ini jadi yang sudah saya lakukan ini ya tadi karena pemesanan atau kebutuhan ternyata ada siklusnya ya. Seperti itu ada musimnya. Nah, saya rata-rata dirata-ratakan saya sekitar 25 harian lah. Setiap 25 hari saya buat. Tergantung nanti misalkan ya, pemasaran ini misalkan tinggal 10 botol. Nah, kalau 10 botol berarti sudah mulai produksi.
seperti itu. Jadi berarti siklus 25 hari produksi ini setiap kali produksi berapa nih kuantitinya? 10 kilo. 10 kilo yang sudah jadi ya? Berarti 10 kilo sampai 12 kilo. 10 kilo sampai 12 kilo. Itu sudah Itu jadi packing. jadinya sekitar 90 botol. 90 jadinya. botol. Oke. Dan botol. biasanya itu habis stoknya setelah berapa bulan? Sekarang ini sudah 1 bulan. Oh ya, wow. Nah kalau sekarang 2 bulan ini ya cepet ini, nggak nyampe 1 bulan, 2 minggu sudah. Ini tinggal 1 botol ini sebenarnya. Tadi baru diambil lagi. Ini berarti kejar-kejaran nih berarti ya antara produksi sama. Sebenarnya banyak sih yang teman-teman yang buat black garlic itu untuk konsumsi, tapi rata-rata nggak jadi. Nah itu, ini kita nanti akan ngobrol ya. Di segmen ketiga. Banyak yang bilang, gimana caranya, sudah kasih tahu, nggak jadi. Ya sudah, beli ke saya aja bagi rezeki. Betul. Nah, tapi mungkin karena apa sih sebenarnya yang bikin nggak jadi? Mungkin Iwan akan berbagi dikit ya tipsnya gitu loh. Biar mungkin ada yang bisa membantu untuk produksinya biar ngejar gitu. Oke, Smartlisteners, kita akan jeda dulu ya dengan satu pariwara, dan nanti setelah jeda sekali lagi kami undang Anda untuk bergabung di WhatsApp 0815 689 6666. Silahkan. Smart Listeners, masuk di segmen ketiga Smart Entrepreneur untuk 12 Juli 2021. Saya Diah Paraminta masih bersama dengan Iwan. Wah, ini beliau adalah owner dari Black Garlic. Iwan. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi sudah berbagi dari proses dari mulai 2 Magicom, sekarang sudah ada 6, dari berapa tadi? 9 kilo ya, betul ya, 12 kilo, kemudian jadi 90 botol 90 botol yang awalnya habis sebulan gitu ya. Ini masa-masa pandemi justru kenceng, katanya 2 minggu aja udah tinggal 1 botol tadi ya. Iya. Oke, pertanyaannya tadi Iwan juga sharing dikit nih, banyak orang bikin cuma jadinya beda-beda. Kalau tadi Iwan bilang bahwa black garlic, Iwan bawang tunggal ini manis. Wah, dan rasanya alami, ada asam-asamnya dikit gitu, asam-asam bawang putih, kemudian juga nggak ada pengawetnya. Nah, kok bisa jadi? Mungkin bolehlah dibagi dikit nih bocorannya. Kenapa bisa udah nemuin resepnya jadi tuh rahasianya apa gitu? Boleh dong ya? Baik. Sangat mudah dan dipermudah. Jadi sangat mudah ya. Jadi
pertama yaitu alatnya kan sudah kita kenal dengan yang namanya Magicom. Setiap hari kita seperti pasti berhadapan dengan Magicom, ya kan? Ya, betul. Itu. Rata-rata Nah, semua orang punya sekarang Magicom ya. ya pasti semuanya punya Magicom. Nah, Anak terus kos aja kemudian, punya. terus kemudian tadi saya di awal pernah sampaikan, satu Magicom itu saya isi 2 kilo bawang tunggal. 2 kilo Ya. sudah dikupas ya. Sudah dikupas, sudah Enggak dicuci. dikupas, Oh, enggak dikupas. Oke. Enggak Oh, dikupas. salah Jadi saya. masih ada kulitnya. Jadi nanti ketika udah matang itu tinggal dikupas kulitnya, terus dibuka, udah hitam buka lagi. Oh, I Makanya jadinya see. black garlic. Saya Nah, pernah. seperti itu. Oke, kenapa saya bilang udah dikupas? Karena saya pernah dikasih udah dikupas, tapi saya nggak tahu bentuknya kayak apa aslinya. Oh, ternyata di dalam kemasan tuh masih ada kulitnya. Oke, ya. Itu Iya, mungkin. sedikit. Oke. Saya masukkan 2 kilo, ya. Tahapan pertama, kalau saya itu di bawah paling dasar itu dikasih tisu. Oke, kertas tisu, betul. Tisu, terus kemudian diisi bawang diperkirakan secukupnya, terus dilapisi lagi di atasnya, terus diisi lagi bawangnya secukupnya, dikira-kira saja, ya. Terus dilapisi lagi sampai 4 lapis. 4 lapis ya, dengan tiap lapis dipisahkan dengan lembaran kertas tisu. Oke, kertas tisunya bisa kertas tisu Ya, apa bisa. saja atau kertas tisu bebas aja. bebas. Yang penting intinya kenapa pakai tisu agar airnya itu menyerap di tisu itu. Oke, sih. Pada saat fermentasi. Nah, kemudian setiap 3 hari ya kita balik. Setiap 3 hari kita balik. Supaya apa kok 3 hari dibalik? Agar semuanya merata matangnya. Nah, seperti itu. Jadi balik, misalkan yang tadi di bawah nanti bisa dilapisan di atas. Jadi yang di atas bisa di bawah, terus seperti itu. Setiap 3 hari kita cek. Setiap 3 hari. Jadi enggak sampai 13 hari terus gitu, tidak. Ya. Kalau saya seperti itu buatnya. Tapi ada juga, ada yang buat sampai 13 hari, 14 hari nggak pernah dibuka. Seperti itu. Nah, kalau saya agar menjaga kualitas dari bawang itu setiap 3 hari kita balik. Oke. Setiap 3 hari pun kayaknya cuma mudah. Iya, walaupun kayaknya cuma tiap 3 hari, berarti dalam prosesnya 4 kali loh baliknya. Ya, 4 kali. Iya kan, 13 dibagi 3 nih. Tiap ya kan, tiap 4 kali. Oke. Kayaknya mending beli aja deh daripada bikin. Nah, iya makanya itu. Ribet. Oke. Sampai ada yang 1 bulan itu nggak jadi-jadi itu. Coba ya kan 1 bulan 30 hari itu fermentasi di Magicom nggak jadi, apa yang terjadi? Atmos. Iya. Oke. Ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Cuman banyak yang buat kok nggak jadi. Gitu. Ya sudah, beli saja ke tempat saya, beres. Benar. Beres. Mending beli di Black Kahayuan aja ya. Nah, daripada ribet-ribet bikin. Ada yang bilang, kok bisa jadi terus, kenapa sih buatnya? Ya kita buatnya dengan cinta. Oke, berarti benar ya. Karena dengan cinta, jadi tiap 3 hari membalik. Ini tidak terasa berat. Kalau tidak dengan cinta, ya, betul. Kalau kerjaan kita diniatkan dengan senang, suka, cinta itu enggak jadi beban, tenang, santai, malah jadi hiburan buat kegiatan seperti itu. Okay. Sehingga menghasilkan ya tadi setiap 3 hari kita balik, karena ya tadi saya menjaga kualitas bawang, jangan sampai gosong semuanya, kan ada yang kadang gosong, ada yang mentah, nah kayak gitu kita ceklah setiap 3 hari. Oke, kita mundur dikit nih. Ini ngomong-ngomong untuk bawang putihnya, Iwan punya supplier sendiri atau punya langganan distributor bawang putih atau gimana gitu? Udah cari di pasar Bringharjo. Oke.
Jadi ini ya, nggak ada khusus gitu pokoknya ya? Semua mudah, semua didapatkan. Oke. Jadi nggak ada supplier khusus, nggak ada atau belum? Mungkin cita-citanya bisa punya ladang Sebenarnya bawang. sudah banyak yang nawari ya. Cuman kalau kadang apa ya? Karena kepuasan ya, Mbak ya, kepuasan ketika kalau ke pasar langsung kan saya bisa milih sendiri. Ya sebenarnya yang milih itu istri ya. Istri yang sudah paham, saya dampingi saja deh dan lihat aja deh. Oke. Nah, oh ya berarti milih yang dari dipilih wah ini ibaratnya benar-benar dengan cinta ini bikinnya karena membayangkan memilih bawang putihnya satu-satu loh, dipilih satu-satu ya. Paling enggak Iya, satu. Bahkan gini, tempat yang jualan beli harga itu ya kan, kalau kita ke harga ya beli bawang masih dipilihkan. Kalau saya nggak mau, saya yang milih Bu. Oh iya, udah tahu. Kalau saya beli, saya yang milih. Biasanya kan mereka pengen ini kan, spion itu kan, kita nggak mau. Seperti itu. Oke. Walaupun agak lama itu. Walaupun agak lama benar, harus sabar. Kalau cinta mesti sabar ya. Oke. Nah, Iwan kalau untuk harga, nah ini ngomong-ngomong harga per botolnya itu berapa? Satu. Kemudian kan bawang putih ini produksi pertanian ya, hasil bumi yang kadang-kadang harganya berubah. Ini lalu gimana menyiasatinya gitu ketika harga produksi jadi berubah-ubah gitu? Oke. Kemarin pernah bulan tahun ini ya, pernah harga bawang itu bulan sebelum puasa. Seperti sebelum puasa itu bukan naik, ganti harga. Pasar itu. Betul, ganti harga. Tapi dilalah itu ya, sudahlah kita jangan produksi cuma berapa kilo ya itu. Dan betul juga, saya produksi berapa kilo itu cuma ternyata nggak ada yang ini, konsumen nggak, jarang yang pesen. Reseller juga jarang yang pesen itu. Itu 1 bulan itu saya memproduksi cuma berapa kilo, cuma 2 kilo atau 3 kilo ya itu, karena harganya ganti harga. Ganti harga. Itu. Iya, baru sekali aja itu kemarin. Nah, sekarang sudah normal, harganya sudah stabil ya, itu di pasaran, sehingga kita sudah oke lah memproduksi seperti biasanya, kita produksi 12 kilo gitu. Nah, untuk harga untuk per botol itu untuk reseller atau konsumen itu saya hargai 50.000. Oke. Oh, ekonomis ya. 50.000. Ya, sangat ekonomis. Dan kalau beli di toko herbal atau di apotek itu harganya 80.000. Oh, menarik nih jadi resellernya ya, lumayan ini. Iya, saya kemarin ada teman, ada kawan itu di salah satu kantor yang berduit lah seperti itu. Karena orang-orang kaya itu kan keluhannya kolesterol, darah tinggi, laku keras itu. Dia 1 minggu punya keuntungan 750.000. 5 hari enggak 1 minggu. Mempromosikan barang tunggal. Itu teman reseller itu. Oke, ini ada WhatsApp yang sudah masuk. Nah, pas pertanyaannya. Cara jadi reseller gimana? Oke, ini dari Kiki di Tegalrejo. Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, ini mau dijawab langsung atau sekalian ya? Ada satu lagi. Langsung boleh. Boleh, oke. Rasanya seperti apa? Wah, apa bawang hitam itu? Mungkin tertarik untuk mengkonsumsi ini katanya. Oke, terima kasih untuk Rana di Batas Kota. Oke, baik. Untuk jadi reseller sangat mudah ya. Tinggal menghubungi nomor saya aja. Nah, itu. Oke, bisa disebutkan nomornya? Nah, terus untuk reseller oh boleh ya, 0815 7971 348. Oke, 0815 7971 348.
348. Oke, jadi ini 11 angka ya? Benar, 11. Ya, 11 angka. Nah, satu lagi buat reseller, kalau ngambilnya ini satu pak, kita kan di pak juga ya, satu pak isi 5, ya, itu harganya berkurang menjadi 45.000. Jadi tidak 50.000. Kalau ngambilnya minimal 5 langsung 50. Kalau belinya langsung 5 botol, dapat potongan lagi nih buat reseller ya. Oke. Iya, potongan lagi 45.000 jadinya. Tapi kalau beli 1, 2, 3, 4, ya itu tetap harga 50.000. Makanya udah beli 5 aja 45.000. Biar nanti untungnya banyak juga. Ya, untungnya banyak ya. Oke. Oke. Dan saya sampaikan juga ke reseller. Ya. Ini kalau HET-nya sendiri, harga eceran gimana Bang? HET-nya sendiri, Kak Iwan menentukan nggak? Harga eceran tertinggi. Oh, harga eceran yang sudah teman-teman reseller jual itu 75.000. Harga tertinggi 75.000. Harga tertinggi 75.000. Oke. Oh, terendah atau tertinggi? Gimana, Mbak? Terendah atau tertinggi? Iya, tertinggi itu. Harga tertinggi 75.000. Oke. Untuk terendahnya terserah reseller ya? Atau gimana? Ya, itu terserah reseller. Mau jual berapa itu. Bahkan kemarin itu kawan saya itu yang dari mana itu ya, saya lupa. Itu sampai jual tuh 120.000. Oh, di mana itu bisa laku segitu? Ini itu karena dia diiklankan di Facebook Ad itu loh. Yang berbayar tapi. Oke. Tapi ya mau juga pada, karena orang kalau sudah cocok itu tidak melihat harga ternyata. Apalagi udah punya keluhan, cocok, bukan harga yang dia, tapi ya udah yang penting sehat. Itu. Benar ya. Ya, kita akan jeda dengan satu pesan lagi nih Smart Listeners, kan kita nanti akan masuk di segmen keempat. Wah, tahu-tahu sudah tinggal satu segmen ya. Silahkan. Tadi masih ada satu WhatsApp yang belum jawab, rasanya seperti apa? Tapi nanti akan dijawab Pak Iwan di segmen keempat ya. Smart Listeners, masih bersama saya Dia Pramita. Kita masih dalam program Smart Entrepreneur dan kita masih bersama dengan Black Garlic Iwan. Nah, jadi kalau tadi sudah dijawab juga pertanyaan, jadi reseller gimana, harganya tadi gimana ya, sudah dijawab. Jadi ternyata kalau harga reseller itu 50.000,
Tapi kalau Anda beli jadi resellernya bisa beli 5 sekaligus, bisa dipotong lagi jadi per botolnya hanya 45.000. Nah, 45.000 per botol itu isinya sekitar 25 sampai 30 siung bawang tadi ya, Iwan ya. Ya, kurang lebihnya itu. Oke, Isi dengan 110 gram. 110 gram dan itu jumlah siungnya tadi sekitar itu ya 25 sampai 30 gitu tadi. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Iwan, di akun media sosialnya ada nggak? Saya lagi tadi cari-cari di Instagram tadi ada nggak atau di WhatsApp aja ini ternyata? Ada di IG. Oh di IG ada. Oke. Apa itu Instagramnya? AA Iwan Black Garlic. AA Iwan Black Garlic. Oke. Black Garlic. Ya. Siap. Nah. Oh ya, tadi pertanyaan rasanya belum saya jawab. Rasanya, gimana? Oh ya, rasanya itu ya manis ya, tapi ada kecutnya dikit. Itu kayak kalau orang itu ada yang mengatakan seperti dodol. Itu. Dodol kan manis. Dodol. Jadi manis ya, udah manis. Ya. Jadi sudah tidak pengar lagi. Gak ada pengarnya lagi ya? Iya, nggak ada pengar lagi, sudah enak, manis. Masih ada kecutnya, jadi kecut tidak hilang. Tapi ya enak. Gitu. Oke. Jadi kalau apa ya, saya juga pernah makan, tapi memang kayaknya tiap produksi itu beda ya. Kadang-kadang punya rasa khas masing-masing gitu ya. Nah, mungkin saya harus coba nih punya Iwan ya, supaya lebih bisa jelas mendeskripsikan rasanya. Oke. Nah, ini kalau buat yang sudah cocok, nah kalau dibilang apa udah banyak tadi Iwan aja bilang produksi 90 botol. Itu ini apa ya? Kejar-kejaran ada rencana untuk meningkatkan jumlah produksi nggak atau gimana? Ya, rencana pasti. Rencananya sudah. Kita tambah lagi lah seperti itu pejikomnya nih. Ya kita kan perlu ini ya, istilahnya perlu maju ya, harus meningkat. Doanya saja. Betul. Nah, ini berarti kan masuk tahun ketiga ya untuk tahun kedua tahun ketiga pas Juli ini. Oh 7 Mei kemarin pas dulu buat Juli 2019. Baru 2 minggu kemarin diverifikasi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Oh, sudah ada ini sertifikat halalnya. Oke. Belum turun, tinggal nunggu itu. Tunggu sedang sertifikatnya. Sertifikasi. Oke. Ya, sudah, cuman tinggal nunggu aja ini. Oh, siap. Wah, jadi lengkap ya. Jadi kalau Anda jadi reseller juga mantap nih kalau ada PIRT, ada sertifikasi MUI, apalagi nih yang sudah ada sertifikasinya? Baru itu aja labelnya, baru 2 PIRT sama dari MUI itu. Oke, tapi itu untuk sudah mantap lah untuk skala UMKM ya. Oke. Nah, ini kalau tadi sudah rencana mau nambah kuota produksi gitu. Ya. Kalau untuk pemasaran sekarang ini paling jauh di mana ini yang mengkonsumsi Iwan Black Garlic ini? Konsumennya tuh di mana aja? Ke Kalimantan, daerah Kutai Timur. Oke. Itu terus kemudian di Sumatera. Nah itu. Terus yaitu baru Sumatera, Jakarta, terus daerah Surabaya. Ini mereka yang sudah repeat order, sudah regular order atau gimana? Sudah ini istilahnya gimana ya? Kadang sebulan sekali mesti saya kirim gitu. Oh gitu, berarti sudah ini ya, udah regular ya, sudah jadi konsumen. Ya. Jadi sebulan sekali saya kirim. Kayak gitu. Tapi ya tadi saya sampaikan ada siklus juga, kadang pas nggak kirim juga. Itu. Jadi pas nggak ada permintaan ya begitulah. Jadi perputaran rezeki itu seperti itu. Oke. Naik turun seperti itu.
Yang penting ya saya syukuri aja, ya nikmati, jalani, syukuri ya itu. Tapi 3 tahun ini kan berarti Iwan udah bisa membuat pola ya. Mungkin bulan-bulan apa nih demand-nya atau ordernya tinggi, bulan-bulan apa yang ya datar aja biasa, bulan-bulan apa yang turun gitu. Apa sudah ketemu pola gitu? Karena corona, ya ini corona juga pengaruh ya, dimanapun, segmen manapun, UMKM pasti kalau corona ini nggak bisa apa ya prediksi kayak ini 2 bulan ini saya nggak bisa diprediksi, ternyata permintaan banyak banget 2 bulan ini. Oke. Gitu. Jadi, sebelumnya kemarin ya biasa sebulan sekali saya habis, nanti sebulan sekali produksi seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau coronanya nggak pengen lama-lama, tapi nanti akhirnya di akhir masa corona kita bisa lihat seperti ini juga ya, polanya juga gitu. Ya, betul Oke. ya. Oke. Nah, kalau sekali lagi tadi juga tentang hasil bumi kan bawang itu yang Iwan tadi bilang bahwa ada suatu fenomena mungkin di masa-masa panen yang nggak bagus, maka harga bawangnya akan tinggi. Nah, ini mensiasatinya tadi jadi nggak produksi atau gimana? Kalau pas ada demand, gimana? Saya nggak paham juga itu, bulan kemarin itu kok barang itu nggak ada. Ada, cuman harganya tadi. Saya juga nggak paham juga. Jadi dari pedagang-pedagang juga yang sering saya beli itu nggak paham juga kenapa seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya harga, ya ganti harga, tidak normal. Seperti itu. Wah ini kayak gini caranya wah nggak bisa. Ya istilahnya kalau bahasa Jawa nggak cocok itu ya. Nggak cocok, betul. Lah ini ada rencana nggak punya apa istilahnya penyimpanan sendiri gitu, atau kedepannya punya distribusi sendiri, atau mungkin punya sawah sendiri bawang putih? Gitu. Ada planning nggak? Belum kepikiran belum. Oke. Sementara selagi bawang ini masih mudah didapatkan, saya belum berpikir ke sana itu. Okay. Karena sekarang sudah stabil lagi. Baru kemarin aja tahun ini. Baru sekali. Puasa. Ya baru sekali. Dari awal saya produksi dari 2019 itu ya normal-normal saja, nggak masalah. Itu. Untuk bawang tunggal itu berarti produknya ya memang ada jenis khusus ya komoditasnya di bawang putih. Kalau di penjual grosir bawang putih, ya kah? Gimana Pak? Untuk bawang tunggal ini berarti dia memang punya jenis produk khusus ya. Maksudnya yang dia selalu tersedia juga atau kemusiman juga. Iya, selalu tersedia juga di ya mudah, tadi saya sampaikan mudah didapatkan. Jadi harga itu banyak sekali penjual itu bawang putih tunggal. Tinggal kitanya cocok yang mana. Itu. Oke. Ada ini nggak khusus dari daerah mana gitu kalau Iwan? Mungkin bawang yang selama ini Iwan pakai, bawang tunggal itu dari daerah mana? Karena mungkin pengaruh ya, karena ini hasil bumi. Ditanam di mana, maka rasanya akan beda gitu. Menurut pengalaman. Ya. Kalau saya itu, saya tanya itu ke pedagang, ada bilang dari luar, dari Korea katanya. Oh malah dari, wah ini impor dong ya. Oke, tapi katanya dari Korea, ada yang dari mana, NTB itu juga. Itu. Oh NTB, oke, masih nasional itu. Ya. Oke. Ya, NTB kan baik juga kan itu bawang tunggal itu. Oke. Ya, Iwan, kita sudah ada di menit 57 nih dari jam 3 ya, kira sekitar 2 menit lagi. Nah, mungkin ada yang mau di highlight, ditekankan ulang, mungkin mengundang siapa ini untuk smart listeners yang pengen jadi reseller, diundang untuk bisa dapat informasinya di akun media sosialnya di mana saja, silahkan. Oke, baik. Untuk cari informasi Black Garlic bawang tunggal ya,
saya tidak beriklan di media-media yang banyak, hanya di IG sama story WA ya. IG-nya itu Iwan Black Garlic ya. Bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, terus silakan dibuka Iwan Black Garlic, bisa dilihat-lihat ya, gambar-gambarnya, khasiat-khasiatnya, testimoni-testimoninya, ada semua di sana. Ya. Okay. Terus kemudian bagi reseller ya, jangan takut nggak laris. Ya. Jadi jangan takut nggak laris. Ya, yakin pasti ketika kita lihat jualan pasti akan ada yang beli. Seperti itu. Terus kemudian pengalaman saya tidak bosan untuk apa? Untuk sering beriklan terus di story WA. Ya, itu dalam rangka apa? Tadi saya katakan bangun brand. Ya, brand Black Garlic. Jadi ketika mereka butuh, pasti akan butuh, dan itu ingat saya. Seperti itu. Dan tidak akan kemana-mana. Seperti itu. Itu pengalaman saya. Oke, ini sekali lagi. Sekira gitu ya, cukup. Siap. Pengalaman dari Iwan ya, benar-benar manfaatkan media sosial yang sederhana, tapi rajin-rajin untuk posting. Wah, gitu. Jadi ini untuk membangun brand biar jadi top of mind produk Black Garlic. Iwan. Terima kasih Iwan sudah berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya. Ya, Smart Listeners, terima kasih sudah bergabung di Smart Entrepreneur. Setelah ini saya masih akan temani Anda dalam program Jogja Warta. Stay tune.